Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas banjir Kanal Timur Durensawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal dan berhasil menangkap total 20 pelaku dalam operasi 4 hari berturut-turut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pelaku menggunakan senjata api saat beraksi. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang. Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka. Komplotan rampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah di dalam brankas. Aksi komplotan rampok terekam CCTV saat beraksi di sebuah minimarket di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku masuk ke minimarket langsung menodong senjata api kepada 2 karyawan yang tengah berada di meja kasir. Kedua pelaku berhasil menggasak uang sebanyak 29 juta rupiah dari dalam brankas. Berdasar rekaman CCTV, pemilik minimarket melapor ke polisi. Pihak kepolisian sudah memprofiling belum terkait dengan pelaku? Sampai sejauh ini kita masih melakukan pengembangan ya. Kita melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, terhadap pelakunya. Ya nanti kita tunggu saja ke depannya. Semoga cepat terungkap. Hingga kini polisi masih memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu bijak saat membagi informasi di media sosial. Seorang model sekaligus selebgram yang sengaja mengunggah informasi palsu atau hoax akhirnya harus berurusan dengan polisi dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Diduga ia hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang tengah marak. Model ADV keluar dari ruang penyidik malam tadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak siang. Pemeriksaan dilakukan menyusul informasi bohong atau hoax terkait dugaan pembegalan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat dan ditulis di halaman sosmednya. Didampingi keluarga dan pengawalan ketat, ADV tidak berbicara sama sekali dan langsung menuju kendaraannya. Sepanjang perjalanan menuruni tangga gedung pemeriksaan, ia hanya tertunduk berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu polisi memastikan ADV bukan korban begal atau tindak kriminal lainnya. Karena dari beberapa berita viral yang ada di media sosial, setelah kami konfirmasi dan kami lakukan verifikasi, ternyata informasi tersebut tidak benar. Ternyata informasi tersebut hoax. Nah, sementara di sisi lain, dengan informasi yang sudah terunggah tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya ADV diduga sempat memposting dirinya dibegal di pinggir tol Kebonjeruk. Sontak cerita viral, terlebih ia dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Namun saat polisi memeriksa rumah sakit, ternyata korban tidak pernah terdaftar di rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Yang lebih mengejutkan, setelah ditelusuri, aksi ADV hanya iseng dan memanfaatkan isu begal yang sedang ramai dibicarakan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demo warga suku Anak Dalam menuntut janji Bupati Merangin berakhir ricuh. Tak terima ditegur Kabak Ops Polres Merangin, masa akhirnya merusak mobil. Sejumlah warga suku Anak Dalam menyerang kendaraan milik Kabak Ops Polres Merangin yang berada di kantor Bupati. Beruntung Kabak Ops berhasil menyelamatkan diri ke dalam bangunan. Kejadian ini bermula dari kesalahpahaman di mana teguran Kabak Ops memicu kemarahan warga. Situasi kembali kondusif setelah Kapolres Merangin tiba dan menenangkan massa. Kedatangan warga suku Anak Dalam ini untuk menagih janji Bupati Merangin terkait honor temenggung dan keramba ikan. Kasih dinas, temenggung, kasih honor. Selama 5 bulan belum ada. Nah, jadi pihak masyarakat kita nuntut apa yang dijanjikan Pak Bupati, dia siap nuntut. Dan juga masalah tentang keramba ikan. Jadi tidak seringkan keramba ikan itu yang dilibatkan 8 temenggung. Kok cuma fokus diserahkan pada John. Jadi yang pihak lain untuk. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Bupati Merangin terkait peristiwa ini. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Puluhan warga dan kelompok preman terlibat bentrokan di lahan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga menolak dugaan penyerobotan lahan yang telah mereka tanami sawit sejak tahun 2014. Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bentrokan ini dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan yang telah digarap warga sejak 2014. Warga mengklaim lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi yang diberikan pemerintah pada tahun 1986. Akibat bentrokan ini, seorang warga mengalami luka di bagian wajah dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tapanuli Selatan. Videonya tadi sudah ada juga disimpan. Mereka memiliki tanah. Klaim kita nih bang ya? Kelapa sawit. Sejak tahun 2014 ditanam. Itu lahan transmigrasi. Datang pihak si pelaku pengeroyokan ini mengaku-ngaku tanahnya. Dan itu perkara juga sudah pernah di Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan di sidang. Putusannya kalau tidak salah terbukti melakukan perbuatan tapi bukan tindak pidana. Hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak kepolisian maupun pihak yang diduga menyerobot lahan warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Mahasiswa dan keluarga siswi SMP serta 10 suku melakukan aksi demo di Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur.